never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kepala teknis Marc Marquez di Gresini Racing, Frankie Carchedi, merinci pendapatnya tentang tindakan pembalapnya pada hari Minggu di Portimao. Frankie Carchedi mengobrol dengan media, Moumak, usai balapan hari Minggu di Autodromo Internacional do Algarve. Pertama-tama, kepala teknis Marc Marquez di tim Gresini Racing menyoroti pentingnya tes dan perbedaan tiba di sirkuit di mana tidak ada tes resmi yang dilakukan. Seperti halnya di trek Portugal, dibandingkan dengan Qatar, melakukan tes sebelum Qatar di trek yang sama membantu, tetapi ketika Anda pergi ke Portimao, Anda memiliki sekitar 20 lap dan kemudian Anda harus melakukan Q2 secara langsung. Saat itulah Anda memahami betapa siapnya Anda, karena Anda harus memiliki paket basis untuk segala sesuatu yang langsung berfungsi. Carchedi sepenuhnya mempercayai pebalapnya, dia menghargai semua pekerjaan yang dia lakukan untuk beradaptasi dengan Ducati. Dan terlebih lagi di sirkuit yang belum dia uji secara resmi. Dia berbicara tentang hasil di Portugal. Sangat positif meskipun Marc tidak menyelesaikan balapan karena insiden dengan Pecco 3 lap dari akhir. Bahwa semuanya telah berjalan baik tidak diragukan lagi. Masa-masa Marc Marquez menunjukkannya dan, pada akhirnya, juga hasil yang diraih, meski mengalami kecelakaan dengan Bagnaia dalam balapan panjang hari Minggu. Keduanya memperebutkan posisi kelima dan keenam. Frankie juga sudah memikirkan tentang Grand Prix berikutnya, yang akan berlangsung di sirkuit Amerika dan ingin menekankan sesuatu mengenai pembalapnya. Kini tibalah Texas, sirkuit di mana Marc Marquez praktis tidak pernah memiliki saingan. Atau, lebih tepatnya, sirkuit di mana Marc Marquez hanya perlu takut pada dirinya sendiri. Kepala mekanik Marquez memahami dengan jelas apa yang harus ditingkatkan oleh juara dunia 8 kali, klasifikasi grid, itulah sebabnya dia menyimpulkan. Langkah selanjutnya jelas, cobalah menempatkan diri Anda pada posisi untuk memulai nanti, adalah untuk memulai lebih dekat dari barisan depan dan mendapatkan udara bersih di sepeda. Sementara itu, pembalap prima Pramac Racing, Jorge Martin, semakin terbuka menunjukkan hasratnya merebut kursi Enea Bastianini di pabrikan Ducati. Teka-teki tentang siapa yang akan menemani Francesco Bagnaia di tim pabrikan si Merah Borgo Panigale makin panas diperbincangkan. Petunjuk kecil dari manajer tim Pramac, Gino Borsoy, bahwa Martin tidak akan dipertahankan tim mereka mulai musim depan, mulai membuka berbagai kemungkinan dalam bursa transfer pembalap MotoGP. Terlebih, Ducati baru saja meresmikan rekrutan terbaru mereka, Fermin Aldeguer. Martin sendiri pernah bilang jika pada MotoGP 2025 dia tidak ditarik ke tim pabrikan, dia akan pindah ke pabrikan lain. Sebuah perkataan yang menjurus ke arah ultimatum. Sementara, kontrak Pramac dengan Ducati juga belum diperpanjang. Sehingga ada rumor liar yang menyebut mungkin saja Aldeguer yang justru jadi rekan baru Bagnaia. Mendengar banyak bola liar tentang nasibnya musim depan, Martin pun mulai angkat bicara. Runner-up MotoGP 2023 tersebut mulai belak-belakan menyatakan hasratnya untuk merebut kursi Bastianini. Saya pikir, ini bukan waktunya membicarakan masa depan saya, kata Martin. Saya sudah menunjukkannya dan punya cukup waktu untuk menunjukkannya tahun ini. Dan saya kira manajer saya sedang mengusahakannya, tandasnya. Martin bahkan mengutarakan hasrat itu di depan bos baru Ducati pengganti Paolo Ciabatti, Mauro Grasili. Saya berharap Mauro mengatakan bahwa saya akan berada di Ducati merah, utama, kata Martin ke arah Grasili. Ini masih terlalu dini. Bagi saya, lebih baik menunggu. Saya akan menunjukkan pada diri saya sendiri tahun ini bahwa saya pantas mendapatkan tempat itu, tegas Martin. Sementara itu, Grasili sendiri menyebut bahwa Ducati masih belum menentukan siapa yang akan menduduki kursi di sebelah Bagnaia.
Marc Marquez menikmati debut eksplosif Pedro Acosta di MotoGP, dan mengingat bahwa 2 hari yang lalu dialah yang bertarung di usia 20 tahun, melawan legenda seperti Valentino Rossi atau Jorge Lorenzo. Jika manuver meninggalkan Honda menuju Gresini yang dilakukan Marc Marquez sempat menjadi sorotan besar di musim 2024. Nyatanya kemunculan Rocky Pedro Acosta di setang KTM RC16 TT3 mengambil porsi lebih besar protagonisme, sesuatu yang tidak asing lagi bagi Marc sendiri, yang harus melihat bagaimana di Qatar dan Portimao pembalap muda Murcian memburunya dalam balapan. Marquez melihatnya sebagai langkah alami bahwa generasi pebalap baru akan datang dan memberikan tantangan berat bagi rekan-rekan mereka yang lebih berpengalaman. Karena ia mengalami situasi yang sama pada tahun 2013, ketika ia tiba di MotoGP sebagai harapan besar Honda. 2 hari yang lalu saya adalah pemain berusia 20 tahun yang datang dan bertarung dengan legenda seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, atau Dani Pedrosa. Dan sekarang justru sebaliknya, katanya di akhir pekan Portimao. Balapan Pedro di Qatar sangat spektakuler, mengingatkan saya pada tahun 2013 ketika saya bertarung dengan Valentino dan perbandingan yang sama dibuat, dan juga dengan Jorge, dengan Dani. Ini adalah pengalaman baru, tapi menyenangkan. Aku Marc saat ia terus menemukan jalannya di tahun pertamanya pasca Honda bersama Ducati milik Gresini. Ini adalah proses alami dalam olahraga ini. Setiap orang memiliki periode ketika mereka berada di puncak, dan kemudian selangkah demi selangkah orang-orang baru berdatangan. Pembalap muda, talenta muda, yang menarik Anda ke samping untuk menjadikannya momen mereka. Pada usia 31 tahun, Marquez menjadi pembalap tertua keempat di grid, sebuah pengalaman yang memungkinkan dia mengambil keputusan yang tidak biasa kami ambil. Salah satu hal ketika Anda masih muda adalah Anda tidak menyadari apa yang Anda lakukan dan terkadang hal itu berjalan dengan baik, katanya. Sementara itu, John S1MC High Pronunciation Guinness menyebut Francesco Bagnaia amatiran, usai menyinggol Marc Marquez pada balapan MotoGP Portugal 2024 2 pekan lalu. Ia sepenuhnya menyalahkan pembalap Ducati Lenovo itu atas apa yang terjadi di sirkuit internasional Algarve, Portimao. 2 pekan setelah MotoGP Portugal 2024, insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez masih menjadi pembahasan. 2 pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan pada Minggu 24 Maret 2024. Insiden itu bermula ketika Bagnaia mencoba untuk menyalip Marquez dari dalam di tikungan kelima. Kedua pembalap kemudian terlibat senggolan dan terjatuh. The Baby Alien tetap melanjutkan lomba dan finish ke-16, sementara sang juara dunia dianggap tak bisa menyelesaikan balapan. Kejadian itu menimbulkan pertanyaan untuk kedua pembalap, terkhusus Bagnaia. Sebab, saat itu balapan sudah memasuki lap akhir. S1MC High Pronunciation Guinness berpendapat, insiden itu sepenuhnya kesalahan Pecco. Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco.